Salam sejahtera, ini Awani Global bersama saya, Naila Huda, dan tumpuan masih lagi terarah kepada gelombang demonstrasi di Indonesia dengan ribuan penunjuk perasaan menyuarakan bantahan terhadap isu-isu ekonomi dan juga khususnya isu allowance wakil rakyat. Dan protes yang pada awalnya bermula dengan aman sudah pun bertukar ganas dengan beberapa nyawa sudah pun terkorban dan juga dilihat sebagai cabaran kepada legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi untuk jam ini kita ingin melihat dengan lebih lanjut apa mungkin implikasi protes ini bukan sahaja dalam jangka masa pendek tetapi kepada demokrasi Indonesia secara keseluruhannya dan ke mana arah pentadbiran Presiden Prabowo selepas ini. Untuk itu kita akan bersama dengan Verdika Rizky Utama, pengarah eksekutif Para Sindiket yang bersama dengan kami dari Jakarta. Terima kasih Verdi sudi bersama kami dalam Awani Global. Pertama sekali kita ingin melihat perkembangan update terkini tunjuk perasaan ataupun demonstrasi bukan sahaja di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat juga tindakan Presiden Prabowo untuk meneruskan lawatannya ke China ketika ini. Ya, ya terima kasih Naila. Kondisi hari ini sejak awal pekan, saya rasa situasi di lapangan sudah mulai kondusif. Ya, saya tentu mengapresiasi keputusan mahasiswa untuk tidak turun ke jalan selama 3 hari belakangan karena mereka sadar demonstrasi mereka bisa disusupi dan ujung-ujungnya mereka yang akan disalahkan. Maka konsolidasi dan penyusunan tuntutan jadi pilihan strategi saat ini untuk mahasiswa. Saya juga menganalisis bahwa di media sosial sekarang ramai sekali poster berwarna hijau, pink, dan biru yang muncul dengan tuntutan 17 tambah 8 bukan sekadar estetika menurut saya, melainkan juga ini strategi visual yang sadar akan resiko-resiko yang akan dihadapi. Kenapa? Karena biasanya kita identik dengan demonstrasi itu warna hitam, tapi saat ini warna hitam itu terlalu mudah untuk diklaim penyusup, termasuk yang diduga dari unsur aparat. Jadi gerakan ini bergerak bukan hanya di jalan tapi juga di ruang simbolik dan digital. Jadi dalam ya itu dalam update yang saya bisa berikan soal demonstrasi. Kalau konteks uh, Presiden Prabowo ke China kemarin, saya pikir ini apa ya keputusan parade militer sorry keputusan Prabowo untuk tetap berangkat ke Tiongkok menghadiri parade militer saya kira punya bobot simbolik yang lebih besar gitu karena apa? Karena ada dorongan dalam diri Prabowo, saya pikir menunjukkan dia itu punya visibilitas global. Bahkan ketika di dalam negeri sedang berlangsung krisis kepercayaan. Jadi rasanya kurang elok atau kurang tepat sebenarnya Prabowo tetap ada di sana hanya untuk mendapatkan visibilitas global, sedangkan di dalam negerinya ini masih eh, cukup memanas walaupun sudah mulai surut ya rusuh-rusuhnya di Jakarta. Verdi ada menyebut tentang media sosial dan itu tentunya satu elemen yang cukup penting dalam gelombang protes kali ini bukan sahaja di Indonesia tapi kita lihat di seluruh rantau Asia Tenggara dalam komuniti ASEAN ini cukup kuat, cukup popular antara mesej-mesej yang dikongsikan gerakan di Indonesia ini. Tetapi apabila kita melihat di media sosial banyak juga pandangan yang berbeza, banyak juga maklumat, mungkin misinformation dan disinformation juga. Apabila kita melihat kepada punca apa yang menyebabkan tercetusnya protes ataupun demonstrasi kali ini, banyak yang mengaitkannya dengan isu ekonomi dan juga khususnya isu allowance perumahan wakil rakyat. Adakah Verdi melihat ini hanya trigger point atau ada juga masalah-masalah lain yang lebih mendalam? Iya, saya melihat isu insentif perumahan untuk Dewan Perwakilan Rakyat itu bukanlah akar masalah, melainkan katalis masalahnya yang kemudian ini menjadi meledak adalah karena akumulasi ketidakadilan yang sudah lama dibiarkan oleh pemerintah. Menurut saya, publik turun ke jalan bukan hanya karena satu kebijakan, tapi karena mereka merasa negara terus gagal membaca realitas sosial yang ada di Indonesia hari ini. Saya pikir di lapangan banyak anak muda yang lulus tanpa kepastian masa depan pekerjaan, pengangguran meningkat, ekonomi lesu. Tetapi narasi resmi tetap dibicara soal eh, pertumbuhan, terutama Presiden Prabowo ya sangat sangat aware dengan pertumbuhan-pertumbuhan. Jadi
Demokrasi pun menurut saya jadi semakin prosedural dan kehilangan maknanya secara substantif. DPR saya kira hanya menjadi simbol dari sistem yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia. Justru kemarahan publik semakin besar setelah kita lihat cara aparat menangani demonstrasi pada 28 Agustus lalu. Jadi seorang ojek online yang bahkan tidak ikut aksi justru ditabrak oleh mobil Barakuda Brimob. Bukan hanya ditabrak, tapi juga dilindas. Hmm. Saya pikir ini penting untuk catatan bagaimana represifnya dan sangat berbahayanya aparat keamanan dalam menangani demonstrasi. Juga kemampuan saya pikir warga hari ini justru sudah bisa mempunyai kemampuan membedakan eh, mana dari ancaman-ancaman tersebut. Jadi menurut saya demonstrasi ini bukan soal nominal berapa apa lawan DPR atau semacamnya, tapi lebih kepada soal eksistensi politik karena warga hari ini sedang menolak diposisikan sebagai objek administratif dan hari ini mereka menuntut kembali haknya untuk menentukan makna-makna politiknya. Hmm. Verdi ada menyebut tentang bagaimana mahasiswa dilihat dipersalahkan dalam hal ini ataupun ada risikonya perkara itu berlaku, dan apabila kita lihat di media sosial juga, saya ada menyebut tentang misinformation, disinformation. Kita lihat gelombang demonstrasi ini bukan hanya di pusat di Jakarta tetapi malah di kota-kota lain, di bandar lain juga. Bagaimana kalau kita nak melihat narasi gelombang protes kali ini, dan adakah persepsi masyarakat ataupun persepsi orang ramai di sana konsisten berhubung dengan narasi kebangkitan rakyat ini? Ya, jadi bukan sekadar single, tapi soal persepsi ya. Saya pikir hari ini saya menjadi sangat amat salut gitu dengan masyarakat karena masyarakat hari ini sudah bisa membedakan antara demonstran yang benar-benar berdemonstrasi dengan masa-masa perusuh. Jadi Hmm. kita harus lihat karakteristik demonstrasi mahasiswa itu biasanya mereka melakukan orasi, melakukan menyuarakan pendapat-pendapat, tapi kemarin terutama di 28 sampai 30 yang ada malah penjarahan-penjarahan dan warga sadar bahwa orang yang melakukan penjarahan bahkan ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini saya pikir adalah sebuah gerakan yang absurd dan itu bukan gerakan mahasiswa, itu bukan ciri gerakan mahasiswa dan masyarakat tahu bahkan pembakaran halte bus yang dilakukan oleh sebagian besar orang sudah teridentifikasi mereka bukan mahasiswa melainkan masa-masa perusuh yang digerakkan oleh organisasi tertentu gitu ya untuk menciptakan persepsi bahwa demonstrasi itu selalu berujung rusuh dan kemudian ricuh. Jadi saya pikir eh, itu yang harus ditekankan bagaimana hari ini masyarakat sudah bisa membedakan dan itu sangat berbeda dengan tahun 98 ketika itu kita belum bisa masyarakat masih belum bisa mana perusuh mana demonstran dan kemudian ada banyak korban jiwa di tahun 98 itu. Sedangkan hari ini bahkan masyarakat bahkan juga mahasiswanya sudah memberikan informasi hati-hati provokasi pihak-pihak tertentu yang menginginkan rusuh. Demonstran tidak pernah sekalipun ingin rusuh atau bahkan memakzulkan presiden itu tidak pernah. Yang dia inginkan, yang mereka inginkan adalah bagaimana suara ini didengar dan Presiden Prabowo Subianto tidak hidup di dalam bubble-bubblenya. Hmm. Dia harus lihat langsung di masyarakat bagaimana susahnya dan juga penanganannya juga harus secara menyeluruh komprehensif dengan pendekatan yang sangat humanis, bukan pendekatan security. Hmm. Kita bercakap tentang soal narasi itu dari sudut mahasiswa, itu dari sudut gerakan. Tapi kalau kita lihat narasi dari pihak pemerintah pula, saya ingin mengupas lebih lanjut artikel yang Verdika tuliskan yang dikeluarkan di Tempo baru-baru ini. Katanya Presiden Prabowo dilihat memilih narasi bahawa demonstrasi telah mengarah pada tindakan melawan hukum dan terorisme, dan Prabowo juga dikatakan memilih jalan pendisiplinan. Boleh terangkan apa yang dimaksudkan di sini dengan pendisiplinan, um, dan apa mungkin implikasi daripada naratif yang daripada pemerintah ini melihat ataupun menggambarkan demonstrasi ini sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan terorisme yang cukup ganas sekali. Ya, sebenarnya masyarakat sipil kaget tidak kaget ya melihat Prabowo malah memilih pendekatannya security gitu karena kita tahu Prabowo juga hidup di era Orde Baru, dia adalah menantunya Presiden Soeharto saat itu dan saya kira
narasi makar dan terorisme yang dilakukan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bukan sekadar apa respon hukum, melainkan strategi gitu yang seperti saya tulis juga untuk mendisiplinkan warga secara simbolik. Jadi ini bukan soal keamanan, tapi soal siapa yang dianggap sah berbicara dan siapa yang harus dibungkam. Saya melihat pola ini mengingatkan kami tentu yang tadi saya sebut ini merupakan era Orde Baru Soeharto. Jadi pendekatan tersebut tidak muncul begitu saja tentunya. Saya pikir ada jejak gaya Soeharto yang terlihat jelas dalam cara negara, dalam hal ini pemerintah, merespon protes dengan logika kontrol, bukan dialog. Jadi saya pikir Prabowo tampaknya sedang membangun ulang kerangka kekuasaan yang akrab bagi generasi yang pernah hidup di bawah otoritarianisme Orde Baru. Jadi kalau ini implikasinya jelas, implikasinya adalah demokrasi kita semakin terkikis, ruang publik semakin terkikis. Yang paling parah kemudian adalah bagaimana militer masuk dalam ranah-ranah sipil yang seharusnya dalam negara demokrasi itu adalah pemisahan yang jelas. Dan kalau cara ini dipakai terus, tentu demokrasi kita berubah, gitu ya, menjadi prosedur administratif yang kehilangan makna politiknya. Hmm. Kalau kita lihat lagi respons daripada pemerintah tindak balas susulan daripada demonstrasi ini, kita lihat pada satu sisi membuat konsesi kepada gerakan, kepada demonstrasi ini dengan memotong allowance DPR, tetapi pada sisi yang lain mengarahkan juga aparat supaya mengambil tindakan yang keras ataupun mendisiplinkan seperti yang Brida katakan tadi. Bagaimana Brida melihat tindak balas ini? Adakah itu konsesi yang mencukupi buat waktu ini? Saya pikir respon pemerintah tentu menunjukkan paradoks yang sangat tajam ya. Di satu sisi mereka memotong insentif DPR sebagai bentuk konsesi, tapi di sisi lain aparat diperintahkan untuk bertindak keras bahkan terhadap warga yang tidak ikut aksi. Bahkan kemarin tengah malam tentara dan juga polisi melakukan sweeping dan menembakkan gas air mata ke beberapa kampus di Bandung, Jawa Barat. Jadi menurut saya ini bukan sekadar inkonsistensi ya, tapi cerminan bagaimana logika kekuasaan yang tidak percaya pada dialog. Negara dalam hal ini pemerintah nampaknya lebih nyaman dengan kontrol daripada dengan negosiasi. Jadi ketika konsensi dilakukan tanpa adanya perubahan struktur, ia hanya menjadi kosmetik dalam politik. Jadi saya melihat ini sebagai bentuk kekuasaan yang ingin terlihat responsif, tapi sebenarnya sedang memperkuat logika pendisiplinan masyarakat. Maka bukan hanya kebijakan sebenarnya yang harus dikritisi, tapi juga cara negara memahami konflik sosial yang ada, permasalahan sosial yang ada. Mereka tidak pernah mau menyentuh akan masalahnya, selalu menyalahkannya adalah mahasiswa demonstrasi dan segala macam. Padahal mahasiswa demonstrasi itu karena penyebabnya pasti ada dan penyebabnya adalah dari pemerintah sendiri yang Hmm. eh, apa mereka tidak menghargai apa evidence based dalam membuat kebijakan perkoncoan tidak ada meritokrasi nepotisme masih ada di mana-mana jadi saya pikir Hmm. permasalahannya justru hadir dari pemerintah dan bagaimana pemerintah tidak melihat itu sebagai masalah justru menyalahkan orang lain yang melakukan demonstrasi. Hmm. Tapi adakah Verdi melihat ini satu masalah individu melihat kepada isu kepimpinan ataupun ini sebenarnya isu sistemik yang melangkaui Presiden Prabowo dan juga ahli-ahli DPR dan sebenarnya memerlukan dan menuntut penyelesaian yang lebih mendalam, lebih jangka masa panjang mungkin? Iya, tentu tentu kita ya sebagai masyarakat sipil ingin pemerintah itu kuat dan juga menunjukkan state capacity-nya Hmm. dengan penguatan teknokrasi dalam menghadapi penguatan teknokrasi yang kemudian dapat menghadapi atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi nyatanya saya kira pemerintah juga DPR tidak begitu peduli dengan hal itu. Hmm. Mereka hanya lebih peduli dengan sesamanya mereka berdiskusi, berkonsesi, kemudian juga melakukan mungkin lobby-lobby di antara keduanya ya. Jadi Hmm. saya pikir mereka tidak pernah sebagai wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat atau karyawannya rakyat, justru malah mereka hidupnya lebih mewah dari rakyat itu sendiri dan itu menjadi masalah bagi masyarakat ditambah lagi tidak adanya kepekaan sosial yang dimiliki oleh wakil-wakil rakyatnya. Jadi kalau misalnya masalah struktural, oke, kita harus permasalahkan ini, em, selesaikan ini adalah secara struktural. Bagaimana caranya? Yang pertama dilakukan adalah mereformasi partai politik
Karena hari ini partai politik diisi oleh orang-orang yang hanya mementingkan uang saja gitu. Dia mencalonkan diri dengan mengeluarkan uang puluhan miliar untuk menjadi DPR. Kemudian mereka juga ingin mengembalikan modal dan dia ingin dijadikan pejabat gitu, bukan pelayan rakyat. Ini saya pikir logika-logikanya yang bermasalah, dan kalau kita harus mulai dari mana reformasinya, mengubahnya adalah mereformasi partai politik itu sendiri. Hmm. Tentunya ini bukan masalah yang khusus, yang eksklusif buat Indonesia, tetapi saya kira agak relatable untuk masyarakat di seluruh Asia Tenggara kan. Tapi kalau kita bercakap tentang penyelesaian yang lebih struktural, yang lebih sistemik, tentunya bukan mudah, tetapi adakah isu-isu ini dibincangkan secara besar-besaran dalam kalangan mahasiswa, dalam kalangan anak muda? Kerana kalau kita lihat berbalik kepada soal misinformation, disinformation, ramai yang hanya menumpukan kepada soal allowance wakil rakyat, tetapi ia lebih daripada itu. Dan apabila adanya media sosial, adakah isu ini dibincangkan dengan lebih terbuka? Ya, tentu dalam tuntutan 17+8 itu saya pikir cukup komprehensif tuntutannya. Mereka bukan hanya sekadar katakanlah mereformasi polisi yang anarkis, juga ingin sipil apa militer kembali ke barak, jangan masuk ranah sipil. Begitu juga di DPR, mereka ingin adanya reformasi kebijakan dan reformasi secara menyeluruh gitu ya dalam sistem perpolitikan dan pembuat kebijakan di Indonesia. Tapi nyatanya di mahasiswa itu kencang sekali diskusi-diskusi itu. Tapi masalahnya lagi-lagi mereka, sistem politik Indonesia tidak memungkinkan gitu ya, saluran rakyat itu hanya masuk di wakil rakyat di DPR. Tapi DPR-nya lagi-lagi itu sudah bukan terbeli, jadi memang tidak punya kepedulian. Mereka hanya peduli kepada kita, rakyat itu hanya 5 tahun sekali. Kita menjadi objek politik, dan tentu saja ya, mereka adalah peternak-peternak politik gitu, yang hanya ingin menginginkan suara kita dalam 5 tahun. Setelah itu kita benar-benar ditinggal. Bahkan untuk berkunjung ke DPR untuk menyuarakan pendapat pun itu sangat amat sulit. Banyak sekali prosedur-prosedur. Jadi saya pikir ini ini benar-benar serius gitu. Masalahnya ini cancer yang mau tidak mau, kalaupun harus reformasi, kita harus reformasi banyak hal, dan itu sudah tertuang dalam tuntutan-tuntutan masyarakat gitu ya tadi yang 17+8. Hmm. Saya ingin berbalik kepada soal individu Presiden Prabowo, peranan yang dimainkan oleh Presiden Prabowo di sini. Apabila kita bercakap tentang pilihan, tentang demokrasi, tentang kuasa yang diberikan kepada rakyat, walaupun hanya sekali dalam 5 tahun itu. Kalau kita ingin melihat gerakan ataupun demonstrasi ini, adakah ini cukup untuk menjadi satu krisis legitimasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo ketika ini? Ya, saya pikir kalau menilai legitimasi pemerintahan Prabowo ya memang rapuh sejak awal ya, dari pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang menabrak Mahkamah Konstitusi hingga pembagian jabatan berbasis perkoncoan. Semua itu menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dibangun atas kepercayaan publik, melainkan melalui aliansi politik. Di sekitar presiden, saya melihat pola asal bapak senang begitu dominan. Banyak kebijakan lebih diarahkan untuk menyenangkan pusat kekuasaan ketimbang menjawab realitas. Misalnya, soal pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS bulan lalu, kita 5,12% pertumbuhannya. Di mana ada media itu Tempo sebutlah melakukan investasi menunjukkan adanya kejanggalan dalam penyusunan data. Jadi data ini agar terlihat lebih positif gitu di otak-atik sedemikian rupa untuk Prabowo senang. Padahal kenyataan di lapangan yang tadi saya bilang, cari pekerjaan sangat sulit, daya beli menurun, kemudian juga banyak layoff di mana-mana. Jadi saya pikir kalau kita balik ke reverse tadi ya, saya pikir eh, soal Prabowo gitu, ini lihat bahwa teknokrasi gitu sangat lemah dalam pemerintahan Prabowo, dan juga kritiknya diabaikan. Jadi kapasitas negara kalau dua hal itu sudah diabaikan, otomatis ikut terkikis. Dalam kondisi ini saya pikir bukan hanya legitimasi yang terancam, tapi juga kemampuan negara untuk bertindak efektif, dan itu yang lebih parah daripada sekadar legitimasi orang per orang.
Hmm. Dalam kita melihat krisis ini, kita lihat ada juga munculnya wujudnya semangat kemanusiaan seperti yang saya katakan tadi, isu-isu yang Virdi sebut itu isu tentang reformasi, tentang barah kanser yang ada dalam landscape politik ini bukan hanya eksklusif kan di Indonesia, malah di Asia Tenggara. Cukup Ya. relatable kisah-kisah ini, dan kita lihat apabila tersebarnya mesej-mesej gerakan ini di media sosial cukup popular dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara ataupun masyarakat ASEAN, menunjukkan solidariti di media sosial dengan warna-warna hijau dan pink dan sebagainya. Ada juga gerakan kempen untuk mengulurkan bantuan di aplikasi P-Hailing dan sebagainya. Bagaimana Verdi melihat penyatuan masyarakat mungkin dalam hal ini? Ya, saya melihat solidaritas ASEAN ini muncul bukan sekadar empati dari lintas batas, melainkan tadi bentuk dari politik, bentuk politik dari luka bersama. Jadi tadi yang Naila bilang bahwa ini relate di semua Asia Tenggara. Jadi kita punya luka yang sama, pengalaman politik-politik yang sama, yang kita hanya dijadikan objek dalam politik dan kemudian tidak didengar sama sekali. Jadi ya di banyak negara Asia Tenggara, saya pikir warga tahu bagaimana rasanya diabaikan dan dibungkam. Maka ketika negara gagal mendengar, masyarakat saling menemukan satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Jadi kampanye bantuan melalui aplikasi P-Healing ataupun startup such as Gojek dan Grab misalnya, itu tidak hanya soal kebaikan hati, tapi juga bagaimana soal perlawanan terhadap isolasi yang dilembagakan. Saya Hmm. pikir ketika tukang ojek ditabrak dan dilindas oleh mobil baru kuda Brimob, dan negara lebih memilih diam bersama para jenderalnya dan pendekatan-pendekatan yang sangat militaristik itu, justru menimbulkan simpati dan kesadaran kolektif bahwa kekuasaan sedang hilang arah. Jadi solidaritas ini tidak hadir dari institusi, melainkan dari keberanian. Dan menurut saya keberanian ini tumbuh dari pengalaman hidup dan keinginan untuk saling menjaga, dan kekuatan seperti ini sulit ditekan begitu saja oleh pihak manapun, bahkan termasuk oleh pemerintah negara itu sendiri. Ya, Verdi, akhir sekali, jangkaan ataupun prediksi Verdi untuk jangka masa terdekat, hari-hari ataupun minggu akan datang, bagaimana perkembangan gerakan ataupun gelombang demonstrasi ini akan masih berterusan, dan bagaimana juga kalau kita mengambil kira tindakan Presiden Prabowo seperti yang Verdi katakan mungkin tidak berapa tepat untuk meneruskan lawatannya ke China untuk memberi lebih banyak tumpuan kepada visibility globalnya tetapi kurang untuk dalam negara sendiri. Jangkaan Verdi untuk hari-hari akan datang selepas ini. Iya, saya pikir demonstrasi akan tetap ada. Mereka masih melakukan konsolidasi dan juga eh, meremuskan ya cara-cara baru, metode-metode baru dalam menyampaikan demonstrasi dan juga apa eh, ya tuntutan-tuntutannya juga mereka sudah, kalau tidak salah, 17+8 itu memberikan deadline tanggal 5 September untuk pemerintah melakukan realisasi tuntutan dalam jangka pendeknya. Jadi yang saya khawatirkan justru adalah penanganan demonstrasinya yang masih berlanjut dengan pendekatan security. Jadi menurut saya kalau tren militerisasi ini terus berlanjut itu ya, yang terancam bukan hanya kebebasan sipil tapi juga struktur dari demokrasi itu sendiri. Ketika aparat menjadi wajah utama negara, ruang publik berubah menjadi arena kontrol bukan dialog, demokrasi hilang, spontanitas hilang, beranian hilang. Jadi saya merasa sudah stop lah harusnya Prabowo untuk menggunakan pendekatan militeristik itu, karena kita tahu itu sudah tidak zaman lagi untuk hari ini. Sebagaimana tadi kita diskusikan juga bahwa solidaritas tidak hanya dalam negeri tapi justru dari luar negeri juga tumbuh. Dan eh, kalau Prabowo memang punya niat baik dengan konstitusi dan juga dengan demokrasi, walaupun Prabowo pernah menyatakan bahwa demokrasi itu mahal sekali, ya akan lebih mahal kalau nyawa yang banyak semakin sorry akan semakin mati yang meninggal karena menyampaikan aspirasinya. Dan saya pikir Prabowo harus menjadi seorang negarawan dengan mementingkan kepentingan umum daripada
apa kepentingan tertentu, terutama pendekatan-pendekatan militeristik yang saya sebutkan tadi. Jadi eh, ini saya pikir war dan juga tes bagi Prabowo, bagaimana dia tes kepemimpinan dan juga tes sebagai seorang demokrat dan juga tes sebagai manusia. Okey, baik. Terima kasih Verdi untuk perkongsian itu. Itu saja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Terima kasih itu tadi Verdi Kariski, Utama Pengarah Eksekutif Para Sindiket. Itu saja untuk Awani Global pada minggu ini. Kita jumpa lagi. Salam hormat.